Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adila Vlog Channel. Oke teman-teman, kita langsung saja. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kendala dari kamera B Pro 5 Alpha Edition Max 3S yang tipe Black S ini ya teman-teman. Kendalanya tadi yang saya maksud tadi, saya baru dapat info baru dari teman-teman ya tentang kamera ini. Ini kamera kan kata teman saya itu sudah pakai memori SanDisk Extreme Pro yang 64 GB, tapi setelah direkam itu hasilnya memang disetel di kameranya itu mulus, halus, tidak ada kendala. Tapi setelah dipindah ke HP, perangkat HP, itu hasilnya pecah dan patah-patah seperti itu teman-teman. Nah, seharusnya kalau sudah pakai yang 64 GB itu memang ini maksimal 64 GB teman-teman. Jadi kalau punya yang 64 GB itu seharusnya sudah maksimal, sudah bagus gitu. Dan sudah yang Extreme Pro ya, SanDisk, mereknya SanDisk dia, Extreme Pro. Nah, dia punya kendalanya itu pas begitu ngerekam itu hasilnya itu patah-patah dan pecah gitu. Seharusnya tadinya disetel pakai kameranya itu halus teman-teman. Nah, yuk kita cari permasalahannya. Dan saya telah mendapat info baru ternyata setelah ditanyakan ke pihak berikanya ya, pihak berikanya itu ternyata kendalanya bukan dari kameranya teman-teman. Ternyata kendala tersebut dari perangkat yang untuk menyimpan tuh atau HP-nya teman-teman. Jadi kalau HP-nya tidak mendukung, walaupun apalagi pakai 4K, yang 4K speknya 4K kualitasnya malah tambah 3 kali lipat daripada yang 1080p 60 fps, 2 kalinya itu atau 3 kalinya itu, malah tambah patah-patah teman-teman. Kalau HP-nya, perangkatnya itu kurang mendukung. Jadi kendalanya bukan dari memorinya, juga bukan kendala dari berikannya. Jadi berikannya itu tidak ada masalah. Tapi mohon maaf ya, saya tidak mempromosikan Brika karena saya pengguna Brika ya. Saya selama ini hampir 1 tahun sudah pakai ini, baik maupun ngevlog atau ya motovlog atau ngerekam pemandangan atau apa itu saya pakai ini. Jadi kenapa kok pakai ini? Karena ini menurut saya itu lebih enak, simpel gitu teman-teman. Jadi tinggal bawa segini aja, ndak menemani tas, ndak bawa sama ininya, enggak. Ini aja teman-teman. Oke, kita bahas lagi teman-teman. Jadi permasalahannya itu dari perangkat teman-teman. Apalagi pakai 1080p 60 fps itu malah tambah patah-patah atau pecah. Jadi kalau memang untuk ngeditnya pakai HP-nya tidak mendukung, mendingan pakai yang 1080p 30 fps, insya Allah tidak pecah teman-teman ya. Tapi kurang bagus lah memang kalau memang HP-nya tidak mumpuni. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini saya coba teman-teman, saya pakai SanDisk Extreme Pro yang 32 GB teman-teman. Jadi 32 GB itu sudah cukup untuk sejenis kamera ini. Dan saya pakai resolusi 1080p 30 fps. Nah, kenapa kok tidak pakai yang 60 fps? Alasan saya kalau pakai 60 fps itu ya karena saya ngeditnya juga pakai HP, tapi alhamdulillah yang sang ngedit pakai, walaupun meskipun pakai HP ya, HP-nya saya itu Realme C2 itu masih bisa 60 fps masih bisa. Dan kemarin saya pernah nyoba 4K 30 fps masih bisa, tidak patah-patah teman-teman ya. Pakai SanDisk Extreme Pro yang 32 GB itu sudah cukup ya. Itu tidak
Dan ini sudah saya coba teman-teman, rekam pakai yang resolusi 1080p 30 fps, dan semuanya saya pakai otomatis, termasuk ISO-nya pakai otomatis, dan juga exposure saya pakai otomatis. Ini padahal siang hari teman-teman, tapi lebih bagusnya memang supaya nggak terlalu silau, nggak terlalu terang gitu, pakai yang -1 teman-teman. Kalau siang matahari ya teman-teman, -2 juga boleh, tapi agak sejukan dikit. Pakai -1 kayaknya sudah cukup teman-teman. Dan ini saya pakai yang otomatis, pakai yang 0 teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini saya pakai resolusi 1080p 30 fps. Jadi seperti ini gambarnya halus teman-teman ya. Halus. Meskipun pakai 60 fps juga halus, karena HP-nya lumayan mendukung lah teman-teman. Soalnya kemarin pernah pakai 4K juga, saya ngeditnya juga pakai HP, pakai Realme C2. Ngeditnya pakai itu teman-teman. Tapi hasilnya bagus. Dan ini yang hasil resolusi 1080p 30 fps, dan exposure-nya ini saya pakai otomatis teman-teman. Sepertinya kalau untuk kamera ini ya, menurut saya cocok teman-teman ya, bagus hasilnya, sejuk ya. Nah, dan saya pakai exposure-nya di 0 ya, dan ISO-nya saya pakai otomatis. Jadi lebih gampang teman-teman, tidak perlu setting-settingannya, pakai otomatis saja. Tapi hasilnya bagus gini, ngapain harus dirubah lagi settingannya? Ini sudah bagus. Dan misalnya terlalu cerah kan bisa diedit pakai bisa diedit nanti ketika kita sudah ngedit di situ di aplikasi, kalau memang kurang sejuk. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ini saya lagi berjalan di tengah matahari siang bolong ya, yaitu di daerah Gatsu Barat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Dan untuk fitur Ice saya aktifkan ini teman-teman. Nah, itu lumayan halus ya. Cuman walaupun halus masih kalah sama pakai gimbal stabilizer teman-teman. Ini kan cuma elektrik, jadi stabilnya cuma melalui elektrik seperti itu. Nah, kalau ingin cerah lagi, ini harus dimatikan fitur Ice-nya. Ini insya Allah bagus hasilnya, lebih terang gitu. Kalau pakai Ice-nya tidak diaktifkan, ini harus disetting -1 teman-teman, atau -2. Kalau enggak ini silau, terlalu cerah teman-teman. Kalau misalnya fitur stabilnya diaktifkan, ini kalau fitur stabilnya dinonaktifkan, jadi harus disetting -2 atau -1. Karena saya pakai diaktifkan, jadi hasilnya bagus, jadi tidak tidak silau. Makanya kalau malam itu tidak perlu ngaktifkan fitur Ice teman-teman, karena hasilnya gelap teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk setting-settingan dan juga permasalahan dari hasil videonya patah-patah atau pecah ya. Jadi permasalahannya itu tidak dari kameranya teman-teman ya. Jadi dari perangkat untuk menyimpannya itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jadi hasil gambarnya seperti itu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Apa cocok atau gimana? Silahkan komen di bawah kolom komentar ini. Oke teman-teman, jangan lupa share ke teman-temannya yang lain agar teman-temannya tahu apa yang kalian tahu, dan semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.